Bagaimanapun kalau dilihat secara nominal, ini adalah utang luar negeri tertinggi sepanjang sejarah. Biru itu Indonesia, memang kecenderungannya membaik kan. Tapi perhatikan, rata-rata kelompok berpendapatan rendah dan menengah juga mengalami penurunan. Dan kita dari dulu masih lebih tinggi. Jadi kita lebih buruk dari rata-rata. Sebagian besar negara berkembang dan berpendapatan rendah itu beban pembayaran bunga, cicilan, dan beberapa kewajiban atas ekuitas asing yang ada di Indonesia itu lebih kecil dibandingkan Indonesia. Resiko yang muncul setahun ke depan dari utang luar negeri Indonesia adalah utang jangka pendeknya. Bisa utang jangka pendek yang memang berjangka pendek setahun kurang, bisa yang utang-utang lama yang jangka panjang tapi jatuh tempo di setahun ini. Nyaris tidak terbayang lagi dia turun dari di bawah 16.000 kan. Bahkan APBN sudah menetapkan 16,5, artinya bayangannya kan di 16,5-an. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya kali ini mengangkat topik utang luar negeri Indonesia ya. Saya melakukan assessment terhadap hal ini karena sekitar 1-2 minggu yang lalu Bank Indonesia merilis data statistik ya tentang utang luar negeri. Biasa memang dilakukan tiap bulan. Hanya saja saya melakukan assessment tiap 3 atau 4 bulan tentang topik ini. Nah, karena sudah lama saya tidak asesmen terhadap kondisi utang luar negeri, sudah 3 bulan yang lalu, ini saya kembali melakukan asesmen. Bank Indonesia itu memberikan informasi kepada publik, dan itu merupakan kewajibannya, dokumen yang berisi tentang catatan utang luar negeri Indonesia tiap bulan. Misalnya di edisi September 2025 ini, kondisi datanya sih sekitar 1,5 bulan sebelumnya, jadi datanya sampai dengan 31 Juli 2025. Nah, di dalamnya ada penjelasan definisi-definisi, metadata, bagaimana itu diperoleh. Ini buat para pemirsa yang ingin belajar lebih jauh perlu baca ini ya, jangan hanya lihat angka. Nah, selanjutnya sih berupa tabel-tabel saja. Nah, Bank Indonesia cukup berbaik hati juga menyertakan file Excel-nya ya buat kawan-kawan yang ingin mengolah. Sayangnya file Excel-nya mungkin hanya sampai tahun berapa. Namun kalau kita menggabungkan kan kita bisa membuat analisis untuk tahun yang panjang. Nah, informasi terkininya itu adalah utang luar negeri Indonesia per akhir Juli, berarti 31 Juli, itu sebesar 432,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dinyatakan dalam dolar ya, sebenarnya utangnya tidak hanya dolar. Nah, yang penting juga dalam dokumen tadi dijelaskan definisi utama dari utang luar negeri itu adalah utang penduduk Indonesia terhadap non-penduduk, terhadap non-residen atau asing. Nah, penduduk itu ya bisa individu, bisa korporasi swasta, bisa pemerintah, bisa lembaga lainnya. Jadi pengertian penduduk itu termasuk pemerintah dan lembaga ya, dan perusahaan. Jadi kalau dinyatakan utang 432,50 miliar itu artinya utang seluruh stakeholder komponen penduduk Indonesia terhadap pihak asing. Dalam sajiannya, Bank Indonesia menyajikan dalam 3 kelompok, 3 kategori berdasarkan pelakunya, pelaku yang utang ya. Pertama adalah pemerintah. Itu dari 432,50 tadi 211,66 miliar. Kurang lebih 48,94%. Jadi hampir separuh dari utang luar negeri adalah utang pemerintah. Ada juga utang Bank Indonesia, ini disendirikan ya. Meskipun dalam data kadang disatukan, kadang disendirikan. Pemisahannya ini berlaku walau tidak salah saya sejak tahun 2004 apa 2003. Mengapa? Karena dimulai ketika Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum tersendiri independen dari pemerintah. Dahulu data-data terutama sebelum reformasi, kalau utang luar negeri pemerintah itu termasuk Bank Indonesia di dalamnya. Nah, kalau sekarang Bank Indonesia sendiri disebutnya sih Bank Sentral ya di tabelnya itu. Nah, utang luar negeri Bank Indonesia per 30 Juli ini sudah signifikan ya, sebanyak 25,25 miliar. Nah, Bank Indonesia ini kurang lebih 5,84% dari total. Kemudian utang luar negeri swasta. Nah, swasta ini mencapai 195,58 miliar, 45%. Tapi perlu dulu diketahui,
BUMN, Badan Usaha Milik Negara itu terkategori swasta dalam catatan utang luar negeri. Jadi bukan utang pemerintah dia, tapi utang swasta. Nah ini saya tampilkan, ada pemerintah dan bank sentral, kalau ada swasta. Nah swastanya sendiri itu di dalam penyajian ada yang swasta lembaga keuangan. Lembaga keuangan kan ada bank, ada yang bukan bank. Lalu ada yang bukan lembaga keuangan. Jadi swasta terdiri swasta lembaga keuangan, swasta bukan lembaga keuangan. Yang di keuangan ada bank, ada yang bukan bank. Sebenarnya nanti dalam data yang lebih rinci, di masing-masing ini kita bisa melihat mana yang BUMN dan mana yang non-BUMN, tapi perlu diolah ya. Nah, dalam slide ini saya tampilkan kondisi Juli 2025, yang tadi 432 tadi ini rinciannya, lalu bisa dibandingkan dengan Desember 2024 akhir tahun, supaya kita melihat year to date ya istilahnya, selama setahun berjalan ini berarti sudah 7 bulan itu berapa. Namun dalam banyak pemberitaan dan juga rilis, karena Bank Indonesia kalau mengeluarkan dokumen penting itu biasanya juga disertai siaran pers, meskipun pendek ya beberapa paragraf. Nah umumnya jurnalis mengutip dari siaran persnya, kecuali jurnalis-jurnalis yang mungkin melakukan penulisan yang mendalam ya, investigative reporting, mungkin dia masuk ke dokumen, tapi umumnya dari rilisnya. Nah di rilis itu yang suka dinyatakan adalah perubahan year on year ya, bisa disebut pertumbuhan juga. Cuma kalau kata-kata pertumbuhan itu bisa negatif loh, ini para pemirsa yang belum akrab dengan ekonomi, kalau pertumbuhan negatif itu sebenarnya turun kan, kontraksi. Nah untuk memahami year on year itu ya kita harus punya data Juli 2024. Jadi kalau year on year itu dari Juli 2025 ke Juli 2024. Kita bisa mencari data lain tambahan untuk bisa menguat analisa dari tahun-tahun yang lebih lama. Nah, saya menggambar begini. Cuma ini penting ya, bahwa ini data dari tahun 97 nih. Utang luar negeri ini satuannya juta dolar, jadi kalau untuk dimiliarkan harus dibagi 1000. Nah ini tadi yang 432,5 miliar tadi kalau dinyatakan dalam juta, 432.501 juta dolar Amerika Serikat. Saya tekankan kembali, dinyatakan dalam dolar, tapi sebetulnya karena definisi utang luar negeri itu adalah kepada pihak asing dari penduduk Indonesia, tidak peduli mata uangnya. Jadi di antara utang luar negeri itu ada yang rupiah justru. Mengapa? Misalnya pemerintah membuat surat utangnya, itu kan surat berutang pemerintah, SBN namanya, surat berharga negara. Kalau dia dibeli asing meskipun dia rupiah, dalam statistik utang luar negeri dinyatakan sebagai utang luar negeri. Jadi sebagian SBN rupiah itu dan sebagiannya itu ya kisaran 15%, 14-15% itu adalah dimiliki asing. Nah maka yang itu dinyatakan sebagai utang luar negeri. Begitu juga tidak seluruh utang palas, valuta asing dolar misalnya dari pemerintah, ada juga swasta, itu yang seluruhnya dimiliki asing enggak. Ada juga misalnya perbankan di Indonesia membeli SBN palas atau membeli obligasi palas dari satu perusahaan domestik, itu tidak termasuk utang luar negeri karena dimiliki oleh penduduk. Nah gitu ya. Jadi ini murni utang kita kepada asing, baik utang pemerintah, utang Bank Indonesia maupun utang swasta termasuk BUMN di dalamnya. Nah, apa yang terbaca dari grafik yang saya buat dari tahun 97 ini? Dari 97 sampai dengan tahun 2004 sebetulnya landai, ada naik turun per tahun posisi ya. Posisi itu berarti outstanding, jadi bukan tambahan ya, tapi sisa utang per 31 Desember. Lalu pada tahun 2005 sampai dengan 2014, berarti di era PSBY itu memang naik nih, lumayan. Lebih dari 2 kali lipat, sekitar 2 kali lipat. Dan ketika era Jokowi naik kembali, secara nominal era Jokowi utang luar negerinya bertambah lebih banyak dibandingkan era SBY, tetapi secara persentase ini harus diakui ya, dalam hal utang pemerintah, Jokowi itu jauh berkali lipat dari era SBY. Tetapi dalam hal utang luar negeri itu sebetulnya lebih landai. Naiknya pesat juga, tapi lebih tajam kenaikan yang dahulu. Tapi ingat, kenapa begitu? Karena kan tidak seluruhnya dikontrol pemerintah, ada utang luar negeri swasta dan ada utang luar negeri Bank Indonesia. Bahkan sempat menurun, di tahun 2 tahun ini turun nih sempat. 2021 dan 2022. Namun di 3 tahun terakhir ini menanjak. Khusus 2025 ini datanya baru sampai 31 Juli ya.
Nah, kita tidak tahu sampai ini. Tapi ini berarti asesmen saya yang pertama, utang luar negeri sempat cukup terkendali di beberapa tahun. Namun di 2,5 tahun saat ini, mau 3 tahun ini kembali meningkat. Bagaimanapun kalau dilihat secara nominal, ini adalah utang luar negeri tertinggi sepanjang sejarah. Jadi kita harus fair dalam analisis itu. Sebagai nominal, dia adalah utang luar negeri tertinggi selama sejarah. Tetapi sebagai laju kenaikan, ya sebetulnya juga dahulu-dahulu bahkan di era SBY kenaikannya lebih cepat. Bedakan ya, antara kenaikan itu kan memperlihatkan slope ya, kemiringan naik angka tahun dari tahun atau presentasinya. Sedangkan nominal ya nominal. Nah, itu dulu asesmen pertama saya. Dengan demikian tetap kita harus waspada bahwa perekonomian Indonesia itu memiliki utang luar negeri yang sudah cukup besar. Nah, lalu sebagaimana juga utang pemerintah dan juga sebagaimana keperluan perbandingan antar negara, itu lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, IMF, dan lain-lain, itu melakukan perbandingan antar negara. Kita juga sebagai sebuah negara, Bank Indonesia di dokumen itu juga melakukan perhitungan rasio. Itu menyangkut apa? Menyangkut, oh ini kebanyakan enggak? Tadi kan 432 itu banyak enggak? Caranya antara lain dengan membandingkan dengan PDB. Sementara kalau yang internasional, World Bank misalnya atau IMF itu tidak pakai PDB, tapi pakai GNI. PDB itu produk domestik bruto, GNI itu gross national income ya. Bedanya di mana? PDB itu penekanannya domestik, jadi padanannya dalam bahasa Inggris itu GDP, gross domestic products. Jadi itu adalah produksi atau pendapatan boleh juga dalam wilayah Indonesia. Sedangkan GNI ya, itu adalah menekankan kepada kenasionalannya. Jadi maksudnya produk asing di Indonesia yang nggak dihitung, tapi produk orang Indonesia di luar negeri dihitung. Itu bedanya. Nah, untuk kasus Indonesia memang GNI ini ada bahasa Indonesianya, namanya PNB, Produk Nasional Bruto ya. Tapi biasanya BPS mengumumkan tapi tidak banyak diikuti media. Nah, sementara kalau kita perbandingan internasional itu udah mulai jarang pakai GDP, tapi GNI pakainya. Karena itu lebih mencerminkan negara tersebut dibandingkan domestik. Karena banyak negara juga yang domestiknya asingnya terlalu banyak. Nah, untuk kasus Indonesia, ya otomatis PNB atau JNI ini lebih sedikit, lebih rendah daripada PDB. Meskipun tidak banyak, sekitar 4%-an ya. Nah tadi posisi utang luar negeri dibandingkan dengan PDB itu data Bank Indonesia yang biru ini. Sudah sampai ke, ini saya tulis hanya 2024 ya, sebenarnya sudah ada data per Juni ya, tadi saya sempat tidak merubah tapi nggak banyak. 30,51% ya di 2024. Di tahun lalu, di 2023, setahun sebelumnya baru 29,78. Nah sementara kalau pakai JNI itu data 2024-nya belum ada. Data tahun 2023-nya adalah 30,40. Nah, lebih tinggi toh dari yang rasio PDB. Berarti kalau di 2024 ini bisa dipastikan lebih tinggi dari 30,51. Kemungkinan di 31, berapa tipis ya. Nah, apa artinya dari grafik ini? Nah, kita melihat kita pernah tinggi sekali di tahun 2004, pelan-pelan turun. Tinggi itu antara lain juga waktu itu belum dilunasi utang kepada IMF dan seterusnya. Lalu utang pemerintah juga pelan-pelan banyak dilunasi ya, akibat krisis kan kita punya banyak utang luar negeri ya. Maka rasionya juga membaik ya dan perlahan meningkat di era Pak SBY, turun naik kembali. Nah sementara di era Jokowi dari sisi rasio ini stabil, sempat naik di 2020 karena faktor pandemi. Nah sekarang ini juga relatif rendah. Jadi dari sisi ini tampak aman utang luar negeri Indonesia ya. 30 itu juga dibilang bagus enggak juga, karena yang bagus ya harusnya di bawah 25. Tapi tidak juga buruk, karena negara-negara yang kondisinya agak rentan itu di atas 50. Jadi itu untuk yang grafik ini. Lalu bagaimana aspek lain? Nah ini, tadi kan JNI yang 30,4 di 2023, saya ulangi, data 2024-nya belum ya untuk data internasionalnya. Tadi kalau yang PDB itu sudah mencapai 30,50, berarti kita bisa menduga untuk 2024 lalu itu kalau dari JNI itu mungkin sekitar 31,2. Yang saya mau tampilkan dalam slide ini adalah kita dibandingkan negara-negara lain bagaimana. Nah ini sebetulnya yang
berulang kali kanal ini mengkritik era Sri Mulyani lalu. Kita belum lihat di era SBY, era Purbaya karena baru ya. Di era Sri Mulyani itu suka dalam paparannya membandingkan kita lebih bagus dari negara ini. Tapi negara yang diambil yang lebih buruk dari kita. Itu sama aja dengan pilih tebu namanya. Kalau fair membandingkan itu adalah dengan rata-rata, average kan. Nah, ini saya tampilkan data dari International Debt Statistic. Ini dari lembaga IDR ya, International Debt Relief. Ada dokumennya, kayak Sulni tadi, tapi ini versi internasional untuk banyak negara, dikeluarkan oleh IDR ya. Ini anak dari IMF dan World Bank kelompoknya lah. Di situ kita bisa melihat data negara-negara. Nah, dan juga kita bisa melihat pengelompokan. Nah, ada salah satu pengelompokan negara berpendapatan rendah dan menengah, lower and middle income countries. Nah, kita jadi pengen tahu dibandingkan rata-rata negara berpendapatan rendah dan menengah, kita itu rasionya atas GNI tadi, atas gross national income, itu bagaimana? Ya, apakah kita lebih baik, lebih buruk? Ya, makin tinggi makin buruk namanya, karena kan pembilangnya adalah utang, penyebutnya adalah PDB atau JNI. Jadi kalau makin tinggi utang, itu kan berarti makin tinggi rasionya. Kalau misalnya utangnya naik lebih cepat dari kenaikan PDB dalam kurung JNI, karena JNI ini asalnya dari PDB juga, itu maka dia akan menjadi lebih tinggi dan artinya lebih buruk. Nah, kalau kita lihat ini, biru itu Indonesia, memang kecenderungannya membaik kan tadi, baik dalam JNI maupun dalam PDB membaik dibandingkan tahun-tahun lampau. Tapi perhatikan, rata-rata kelompok berpendapatan rendah dan menengah juga mengalami penurunan, dan kita dari dulu masih lebih tinggi. Jadi kita lebih buruk dari rata-rata. Mungkin kita lebih baik dari beberapa negara, lebih buruk dari negara-negara lainnya. Nah, dari rata-rata kita lebih tinggi. Dengan demikian Indonesia sebetulnya termasuk negara yang memiliki risiko ya tidak tinggi, tapi cukup tinggi. Ya lebih tinggi dari rata-rata. Ini rawan ya, maksudnya bisa saja di tahun-tahun mendatang ya kondisinya secara merata di seluruh dunia utang luar negerinya memburuk. Ya kita mungkin memburuk juga. Ini begitu ya. Ini assessment ketiga saya bahwa kita sebetulnya tidak buruk, tapi lebih buruk dari kebanyakan negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Assessment keempat kita adalah terkait ULN atas ekspor. Nah, itu biasa. Jadi dalam cara menganalisis utang luar negeri suatu negara, termasuk dokumen Bank Indonesia sendiri menyadari itu perlu, meskipun dia tidak melakukan analisis, saja menyajikan data, kita yang bisa menganalisis. Itu adalah membandingkan posisi utang dengan ekspor. Posisinya tapi sisa utangnya. Masuk akal ya, karena yang ekspor inilah yang bisa untuk membayari utang luar negeri dari hasil ekspor. Beda ya, kalau ini harus hati-hati ya, karena banyak yang kadang confuse dengan soal utang pemerintah. Kalau utang pemerintah itu rasionya posisi utang dari PDB dan posisi utang dari pendapatan. Jadi ekspor ini adalah pendapatan versi utang luar negeri, tapi harus digarisbawahi, ekspor ini sebetulnya ekspor barang dan jasa, tidak hanya barang. Dari neraca transaksi berjalan current account. Apa yang terjadi selama belasan tahun ini? Ya membaik sebenarnya, karena gampangannya kalau tinggi berarti kan utang dibandingkan ekspor gede banget. Saya ulangi ya, ekspor ini mencerminkan pendapatan luar negeri sebagai sebuah perekonomian. Ya dulu sempat mencapai 234% tuh, berarti posisi utang hampir 2,5 kali lipat dari pendapatan kita sebagai sebuah negara, bukan sebagai pemerintah ya, sebagai perekonomian. Nah sekarang relatif stabil di 130 kurang sedikit. Dan sampai dengan Juni 2025, 127%. Tapi dari sisi ini berarti kita tidak buruk. Terutama dari sisi sebagai negara kan membaik tuh dibandingkan masa-masa lalu. Beberapa tahun terakhir ini kita membaik dalam konteks ULN atas ekspor. Tapi sama dengan pola tadi terhadap JNI. Kita mau tahu juga bagaimana negara lain. Nah, meskipun datanya ada adjust bagiannya, karena pengertian current account-nya kelihatannya ekspor itu sedikit berbeda, tapi nggak jauh. Maka kita bisa melihat Indonesia dibandingkan dengan negara berpendapatan rendah dan menengah bagaimana. Nah ternyata memang kita lebih buruk ya, Indonesia itu yang orange. Tadi kan di sini perhitungannya 136, di sana tadi kan hanya 130-an. Beda sedikit.
Bagaimanapun yang orange juga membaik, terlepas 2023 ini lebih tinggi dari 2022 ya, kita belum tahu 2024-nya karena data belum keluar. Nah, yang mau saya sodorkan adalah kita dibandingkan rata-rata juga lebih buruk, cenderung meningkat di belakangan ini di tahun 2023 dan 2024 mungkin bisa malah menurun ya, karena kemarin kita ekspor barang dan jasa kita kuat, terutama ekspor barang. Saya ulangi, JNI itu PNB, kalau GDP itu PDB. JNI ini adalah mengeluarkan faktor asing, memasukkan faktor Indonesia di luar. Saya pilih negara-negara yang sempat bermasalah dengan utang luar negeri, termasuk kita, Argentina, Thailand, Brasil, Indonesia. Nah, perhatikan memang kita termasuk yang lebih baik nih daripada Argentina saat ini kan. Kita setara saja dengan Brasil maupun Thailand di tahun-tahun ini. Bahkan Thailand agak memburuk, lebih buruk dari kita di 2-3 tahun terakhir. Tetapi kita perlu lihat waktu yang tajam-tajam di atas itu yang sampai 100% itu namanya kan krisis utang itu kalau sudah segitu. Kalau yang puncak agak sedengan itu ya ada masalah dengan utang luar negeri. Kalau kita di atas 50% itu relatif krisis. Jadi dari sisi ini kita harus hati-hati ya, kita pernah mengalami soalnya. Kalau melihat pola ini ya masih aman gitu ya. Cuman kalau dilihat kejadian 98 lompatannya itu cepet banget. 96 dari 94 sampai 96 kok kayaknya anteng gitu ya, 97 naik sedikit, 98 langsung melompat, jadi perlu rawan juga. Dan polanya agak beda tuh, kalau Indonesia ini lompatannya langsung ya, yang lain itu kalaupun naik, kecuali Argentina agak mirip meskipun tahun krisisnya beda, jadi harus hati-hati kita. Bagaimanapun saya harus objektif ya bahwa so far sejauh ini masih termanage ini utang luar negeri. Tadi kita sudah rasio atas PDB atau JNI, lalu rasio atas ekspor. Nah, yang paling mendasar itu sebetulnya adalah kemampuan membayar. Debt service ratio itu perbandingannya kalau di utang pemerintah adalah bunga plus pelunasan pokok dibagi dengan pendapatan. Nah, yang mencapai sudah 43-44 itu di utang pemerintah 40%. Nah, bagaimana dengan utang luar negeri? Perbandingannya saya ulangi tadi kan dengan ekspor. Tapi pengertian ekspor ini lebih kepada transaksi berjalan, ekspor barang dan jasa. Lalu yang menjadi bebannya apa? Kalau di ini kan bunga dan cicilan di utang pemerintah. Di sini ya serupa, cuma Bank Indonesia mengeluarkan dua versi. Ada pengertian beban yang lebih umum, yaitu pembayaran pokok utang dan bunga saja. Ada yang memasukkan pembayaran kewajiban terhadap perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Jadi yang terkait gitu. Dia bedakan antara tier 1 dengan tier 2. Kalau tier 1 ini hanya bunga dan pelunasan pokok. Kalau tier 2 itu yang menjadi pembilang itu bertambah dengan beberapa kewajiban lain yang tergolong harus dibayar terkait dengan ekuitas yang dimiliki asing di Indonesia. Karena keluarkan dia duitnya. Nggak apa-apa, kita bisa saja pakai definisi Bank Indonesia yang ada ini. Yang penting membandingkannya tahun dengan tahun secara apel dengan apel, sama ya definisinya. Nah, di sini juga kondisinya relatif membaik. Tier 1 ya stabil, tier 2 malah sedikit menurun. Jadi dari sisi kemampuan membayar, beban pembayaran juga utang luar negeri Indonesia sejauh sampai 2025 ini, triwulan 2 ini saya tulis, ini Juni berarti kan, itu masih tampak aman. Kembali sama, kita coba bandingkan dengan negara-negara lain. Nah, yang dipakai data tadi, World Bank ataupun IDR tadi, bagaimana? Nah, di sini yang dipakai pengertiannya satu, debt service to export. Agak mirip dengan tier 1, ada tambahan item yang dianggap beban. Jadi presentasinya relatif sama dengan tier 1 sebenarnya. Nah, tapi kan yang penting membandingkan negara dengan definisi yang sama. Nah, kalau dari sisi ini beban Indonesia tetap lebih tinggi. Di sini kan 20%. Tadi kan kisaran 17-18 kalau definisi Bank Indonesia. Di sini 20%. Nah, juga bagus sih berdasarkan perkembangan 4 tahun terakhir, 5 tahun sampai 2023 ya, 2024 yang belum keluar. Itu sebenarnya beban pembayaran utang luar negeri kita, debt service-nya itu menurun, artinya membaik. Dan memang best practices rekomendasi 20 berarti masuk. Masih diambang aman tapi mepet. Tetapi perhatikan, rata-rata negara berpendapatan rendah dan menengah di bawah kita. Jadi negara-negara lain sebagian besar negara berkembang
dan berputar rendah itu beban pembayaran bunga, cicilan, dan beberapa kewajiban atas ekuitas asing yang ada di Indonesia itu lebih kecil dibandingkan Indonesia. Jadi kita sebetulnya sedikit lebih berat di cara membaca grafik ini. Aspek lain untuk menganalisis utang luar negeri itu adalah, dan juga disajikan dalam SULNI. Saya ini banyak basisnya SULNI ya, meskipun sebagian nanti kita berbasis dengan data IMF, dalam hal ini juga data internasional Deprelips ya, awannya lah. Nah ini kita melihat waktu, jadi betul utang kita mungkin rasionya bagus, jumlahnya juga terkendali, tapi bagaimana dengan beban bayar pokok utang selama setahun ke depan, nah itu namanya jangka pendek. Dan jangka pendek itu waktu sisa. Jangka pendek itu ada dua. Jangka pendek ketika dia berutang sampai dengan setahun itu jangka pendek. Tapi disebut jangka pendek juga, dia utangnya 5-10 tahun, tapi yang setahun ini harus dibayar cicilan atau pelunasannya berapa. Nah dijumlahkan, itu namanya jangka pendek menurut waktu sisa. Karena itulah menjadi beban perekonomian kan. Beban yang apakah bisa diatasi dengan ekspor kan gitu. Nah ini kalau berdasarkan ini ada dua yang disajikan oleh Bank Indonesia. Rasionya atas cadangan devisa dan rasionya atas total utang. Kalau kita lihat begitu, rasio atas cadangan devisa itu gede ya. Jadi sebenarnya utang setahun, berarti kalau dari Juni ini sampai Juni tahun depan, yang harus dilunasi setahun ke depan ini dibandingkan dengan cadangan devisa yang dimiliki per Juni, itu lebih dari separohnya, 50%, dan trennya meningkat. Nah, itu terbaca dua. Jika tadi kita melihat utang luar negeri kita secara umum sebetulnya naiknya pelan, tapi mungkin yang jangka pendek naiknya lebih pesat. Karena utang-utang lama udah pada jatuh tempo, dan ditambah penarikan utang baru yang setahun juga masih kenceng. Maka ini indikasi yang relatif buruk ya, menaik meskipun masih kontrol lah, karena ada tahun-tahun yang lebih ini. Nah, maka pada soal ini saya ingin pastikan ini pertanda kurang baik kalau untuk indikator ini, karena posisi utang jangka pendek yang harus dilunasi setahun ke depan per 30 Juni itu berat ya, cukup berat, lebih dari separuh cadangan devisa. Kok datanya Juni, yang tadi Juli ya, khusus untuk yang ini adanya triwulanan meskipun disajikan di dalam dokumen SULNI. Nah, bagaimana kalau dibandingkan dengan total utang? Jadi jangka pendek dengan total utang, ya itu kisarannya belasan persen saja. Kalau di ini garis ini yang mungkin sekitar 17-18%. Nah, yang tampak dari grafik ini trennya juga naik. Nah, jadi bisa dikatakan berdasarkan data ini, resiko yang muncul setahun ke depan dari utang luar negeri Indonesia adalah utang jangka pendeknya. Jangka pendek itu bisa utang jangka pendek yang memang berjangka pendek setahun kurang, bisa yang utang-utang lama yang jangka panjang tapi jatuh tempo di setahun ini. Kalau dia cicilan ya cicilan tahun ini, kalau dia surat utang obligasi, kalau negara namanya SBN, kalau swasta obligasi swasta, itu yang harus dilunasi tahun ini. Maka akan ada tekanan setahun ke depan. Nah, kalau kita mau masuk assessment yang lebih lanjut, ya inilah salah satu faktor penekan kurs rupiah nanti. Karena kan kebutuhan falas, nah dalam hal ini terutama dolar, itu meningkat. Setahun ke depan akan meningkat kalau berdasarkan data ini. Jadi tergantung kita kemampuan ekspor kita, dan mungkin kemampuan kita menarik modal asing masuk agar cadangan devisa tersedia. Nah, ini yang jelas ada tekanan terhadap cadangan devisa setahun ke depan, dan ada tekanan pada ekspor kita kalau meningkatnya landai, itu juga bisa tidak mencukupi. Ini kira-kira asesmen terhadap grafik ini. Tambahan saya terhadap asesmen itu adalah denominasi utang luar negeri, meskipun ini hanya info. Nah, kita mulai bisa membayangkan bahwa utang luar negeri kita itu valuta asingnya 80%, yang rupiahnya ya 20%. Jadi utang kepada pihak asing tapi dalam denominasi rupiah, dalam valuta asing itu 80%. Nah, ini kan sering disampaikan oleh pemerintah bahwa kita nggak bahaya karena utang kita domestik. Nah, itu tidak terbukti oleh angka ini. Betul, domestik cukup besar, meningkat, tapi masih 20%. Tetap saja utang kita yang paling besar tuh ke valuta asing. Karena yang domestik itu juga, valuta asing ada yang dipegang domestik. Ini adalah valuta asing yang dimiliki asing, domestik yang dimiliki asing. Nah, di antara yang asing itu, 77,60%-nya, valuta asing ya maksudnya, palas itu 80%-nya adalah dolar Amerika.
Jadi meskipun kita berutang ke Cina, ke Singapura, tetapi valutanya valuta dolar. Jadi berarti kita cukup terhubung dengan dinamika kurs rupiah terhadap dolar Amerika terutama. Ini maksudnya ini, dan dari sisi itu ya ini risiko karena sejauh bertahun-tahun ini kecenderungan kita melemah meskipun ada tahun-tahun yang kita relatif stabil. Lama kan di 9 ribuan, lama di 12 ribuan, tapi kayak begitu. Keseimbangan baru 16 ribuan, sekarang nyaris tidak terbayang lagi dia turun dari di bawah 16 ribu kan. Bahkan APBN sudah menetapkan 16,5, artinya bayangannya kan di 16,5-an. Kalau risikonya meningkat ya bisa mendekati 17 ribu kan gitu. Seperti hari-hari kita taping ini sudah 16.700 mungkin. Jadi ini cukup penting memahami distribusi berdasarkan valuta ini. Yang menarik lagi adalah kepada Cina. Jadi utang luar negeri berdasarkan pihak krediturnya. Nah, Cina ini tidak yang paling besar belum, tetapi yang ingin saya sodorkan meningkatnya sangat pesat selama 1 dekade ini. Dan yang meningkat paling pesat itu adalah yang swasta. Di antara swasta itu BUMN, cuma pemerintah dikit utangnya, tapi yang swasta yang banyak. Nah, gitu ya. Maka sebagai penutup, secara umum kondisi utang luar negeri Indonesia tidak mengindikasikan soalan yang buruk atau ancaman seperti gagal bayar, apalagi krisis utang. So far sejauh ini datanya tidak mengarah ke sana. Nah, berbagai indikator ULN juga tidak terlampau buruk. Tapi saya kan ingatkan tadi, sebagian sedikit memburuk. Dan yang penting kita lebih buruk dibandingkan kebanyakan negara berpendapatan rendah dan menengah. Perlu juga dicermati, utang luar negeri pemerintah dan utang luar negeri BI meningkat lebih cepat dari biasanya. Dan di antara itu juga ada kaitan dengan kita, misalnya utang kepada Singapura, pihak Singapura ULN. Itu hampir seluruhnya dolar Amerika, bukan dolar Singapura. Nah, kepada Jepang sudah ada yang yuan, tapi mayoritasnya juga masih dolar. Jepang yang mungkin 50-50, ya, ada yang yen, ada yang dolar. Kondisi yang ada ini tidak buruk, tapi juga sulit untuk dikatakan kondisi utang luar negeri kita baik berdasarkan beberapa perkembangan tadi. Tidak terlampau baik juga, tidak buruk, tapi tidak terlampau baik. Dan berarti kalau ada external shock, goncangan internasional, soal tarif kah, soal geopolitik kah, dan yang lebih penting ini soal dinamika keuangan global yang dipicu oleh kebijakan-kebijakan negara maju, baik itu bank sentralnya ataupun pemerintahnya, dan yang lebih penting juga pelaku-pelaku besar dunia. Kita sudah pernah dulu dengar nama Soros, sekarang ada Ray Dalio dan sebagainya. Itu juga kalau ada kejutan-kejutan, kita termasuk negara yang sebetulnya daya tahannya tidak terlampau kuat. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Begitulah saat ini kondisi utang luar negeri Indonesia.